Baik, halo pemirsa. Jumpa lagi bersama kursus kita. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan dalam pembongkaran dan pemasangan CVT sepeda motor. Penasaran kan bagaimana caranya? Yuk, ikuti saya. Baik, transmisi otomatis adalah transmisi kendaraan yang pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Ya, transmisi yang kita gunakan yaitu transmisi otomatis Van Belle atau yang dikenal dengan CVT atau Continuous Variable Transmission. Ya, CVT adalah sistem transmisi daya dan mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley menggunakan prinsip gaya gesek. Baik, pada sistem CVT ini tidak lagi menggunakan pertautan antar gigi, akan tetapi sebagai penggantinya digunakan dua buah pulley yang dihubungkan dengan sabuk Van Belle. Ya, dengan sistem ini pengendara tidak perlu lagi mengoperasikan perpindahan gigi, ya, hanya dengan memutar handle gas untuk menambah dan mengurangi kecepatan sepeda motor. Baik, untuk komponen utama pada sistem CVT sepeda motor adalah yang pertama ada pulley primer, ya, atau primer, fungsinya mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya sentrifugal. Yang kedua ada pulley sekunder yang berfungsi berkesinambungkan dengan pulley primer. Yang ketiga ada Van Belle atau V-Belle berfungsi sebagai penghubung dan penerus putaran dari pulley primer ke sekunder. Yang terakhir ada final gear berfungsi untuk menaikkan torsi dan mereduksi putaran. Baik pemirsa, adapun alat-alat yang akan saya gunakan nanti untuk membongkar dan memasang CVT adalah yang pertama kita akan melepas cover CVT dengan menggunakan kunci T, ya. Kita akan menggunakan kunci T ukuran 8. Ya, lalu kita akan menggunakan obeng, ya, obeng kembang atau obeng plus untuk membuka filter udara, ya, cover filter. Yang ketiga kita menggunakan kunci, ya, universal holder, ya, untuk membuka drive pulley, ya, atau pulley primer. Selanjutnya kita menggunakan kunci sok. Kunci sok yang akan kita gunakan adalah kunci sok ukuran 20 dan kunci sok ukuran 22, ya. Lalu untuk membantu kunci sok kita gunakan juga, ya, penghubung, ya. Lalu kita gunakan extension, ya, pada kunci, ya. Selanjutnya kita menggunakan grass atau gemuk, ya, untuk pelumasan sistem CVT. Selanjutnya jangan lupa gunakan nampan untuk meletakkan baut-baut yang sudah kita bongkar. Baik, sebelum kita melakukan pembongkaran sistem CVT, ada baiknya pertama-tama tempatkan unit sepeda motor pada tempat yang rata, ya. Lalu posisikan sepeda motor pada standar 2, ya. Selanjutnya kita akan melepas, ya, cover filter atau saringan udara, ya, yang ada pada sepeda motor. Kita gunakan kunci obeng kembang atau obeng plus. Lalu selanjutnya kita bongkar crankcase atau cover CVT menggunakan kunci T, ya. Lalu kita membuka, ini namanya pulley primer dan pulley sekunder. Kita buka pulley primer terlebih dahulu dengan kunci universal holder. Baik, kita tahan. Nah, kita buka ke arah kiri. Jadi kita tahan universal holder ke secondary pulley. Lalu kita gunakan kunci sok ukuran 22. Kita buka dengan kunci sok, kita tekan ke arah kiri. Kita buka baut
primer pulley-nya atau drive pulley. Lalu selanjutnya kita akan membuka secondary pulley ya dengan kunci flywheel holder. Ya, kita kendorkan terlebih dahulu. Kita bisa tambah torsi dengan menggunakan obeng. Selanjutnya kita membuka dengan kunci shock ukuran 20 ya. Jangan lupa menggunakan extension pada kunci shock agar menambah kekuatan. Lalu kita putar ke arah kiri ya. Oke, baik, kita lepaskan flywheel holder. Ya, lalu kita buka kopling sentrifugal ya. Ya, jangan lupa lepaskan washer ya. Ya, lalu kita ini namanya ini adalah fan bell ya. Kita bisa melakukan pengecekan fan bell dengan melihat keretakan ya pada fan bell. Lalu ini adalah rumah roller ya. Ini kita buka, bisa kita lihat ini ada 6 buah roller ya. Ini bisa dilakukan pengecekan ya. Jika ada roller yang tipis bisa diganti satu set. Ini adalah bos pada rumah roller. Ya, baik, setelah pembongkaran CVT kita akan melakukan pemasangan CVT kembali ya. Yang kita lakukan adalah pemasangan rumah roller. Oke, kita cek terlebih dahulu. Ada 6 buah roller. Ketika sudah dibersihkan, kita lakukan pemasangan kembali pada crankcase atau CVT. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan fan bell ya. Setelah dilakukan pengecekan, jika fan bell masih baik, kita pasang kembali ya. Selanjutnya pasang outer. Kita pasang kembali bautnya ya. Di sini jangan terlalu kencang ya. Setelah itu kita akan memasang kopling sentrifugal ya. Kita masukkan fan bell ya ke driven pulley. Caranya ditekan terlebih dahulu ya. Kita tekan lalu masukkan fan bell ya. Ini harus ada tekanan, baru kita masukkan ke crankcase. Setelah masuk, kita pasang washer ya, baru kita baut kembali. Setelah dilakukan pemasangan, lalu kita akan memasang kembali
baut-baut yang tadi belum ada tekanan. Lalu kita pasang kembali seperti awal menggunakan universal holder, ya, tapi dengan arah yang berlawanan, ya. Oke, karena kita akan mengencangkan, kita tahan universal holder ke secondary pulley atau pulley sekunder. Baik, kita putar atau kita kencangkan searah jarum jam untuk mengencangkan baut, ya, pada pulley primer atau drive pulley. Setelah kencang, kita lepaskan kembali atau dikendorkan universal holder yang sudah dipasang. Selanjutnya kita akan mengencangkan baut pada secondary pulley atau pulley sekunder, ya, dengan menggunakan flywheel holder. Ya, karena kita mengencangkan, jadi kita tahan flywheel holder ke arah kanan, ya. Lalu kita menggunakan kunci shock ukuran 20, ya. Oke, kita sambungkan ke extension shock, ya, lalu kita kencangkan searah jarum jam. Lalu setelah kencang, kita lepas kembali, ya, kita lepas kembali flywheel holder yang tadi terpasang. Baik, setelah selesai, kita tinggal memasang cover CVT, ya. Kita tahan cover CVT, lalu kita masukkan baut satu persatu, ya. Ya, bautnya rata-rata sama kecuali satu baut untuk bagian tengah, ukurannya lebih panjang dari baut-baut yang lainnya. Oke, setelah semua terpasang, lalu kita kencangkan dengan kunci T8. Baik, selanjutnya kita akan memasangkan kembali filter udara, ya, pada sepeda motor, ya. Jangan lupa sebelum dipasang filter dibersihkan terlebih dahulu, ya. Dengan menggunakan kompresor, ya. Lalu kita pasang baut satu persatu, lalu kita kencangkan. Baik, setelah semuanya terpasang, ya, kita cek terlebih dahulu, ya. Oke, jangan lupa, ya, kembalikan kunci-kunci yang sudah digunakan, terapikan kembali, ya. Baik, inilah proses pemasangan CVT pada sepeda motor. Ya, oke pemirsa, itulah bagaimana cara pembongkaran dan pemasangan CVT. Dan semoga bermanfaat untuk pemirsa, dan bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan otomotif, Anda dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.kursus.kemendikbud.go.id. Sekian dan salam kursus kita. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.